Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiki, absen 16 dari kelas 11 TKJ 2. Di sini saya akan membacakan materi remote server. Di antaranya ada remote access, prinsip dan cara kerja remote server, SSA, konfigurasi remote server, Linux atau FreeBSD, dan Windows server. Remote access. Remote access identik dengan salah satu teknologi yang digunakan untuk mengakses suatu sistem melalui media jaringan. Seorang user dapat melakukan konfigurasi sistem dimanapun berada, asalkan terkoneksi ke internet atau jaringan tersebut. Remote access merupakan sistem yang bisa digunakan dalam pengendalian suatu manajemen jaringan di mana administrator dapat dengan mudah mengontrol dan mengawasi komputer klien, berinteraksi dengan user, backup data atau aktivitas lainnya. Remote access. Contoh penggunaan yang memanggil ke jaringan dari rumah menggunakan modem analog atau koneksi ISDN akan mendial ke server akses remote. Setelah pengguna dikonfirmasi, pengguna dapat mengakses drive dan printer bersama seolah-olah ia secara fisik terhubung ke LAN kantor. Contoh telnet. Telnet, telecommunication network protocol, untuk login secara remote ke sistem lain pada jaringan kita. Sistem ini dapat berada di jaringan area lokal atau melalui koneksi internet. Telnet beroperasi seolah-olah kita sedang login ke sistem lain dan remote terminal. Kita akan diminta untuk memasukkan username dan password. Akibatnya, kita login ke akun lain pada sistem lain. Jenis-jenis remote access. Mode desktop atau GUI, graphical user interface, misalnya remote desktop, VNC, Rundim, Go to my PC, Logmail, TeamViewer, dan PCNow. Mode teks misalnya Telnet, SSA, RAW, Login, dan Serial. Implementasi remote access berupa aplikasi FreeSSA, OpenSSA, Unix Windows, LSH Unix, PuTTY Windows, Okhapkin, Export of SSA Windows, Mach SSA, Macintosh, TerraTrem Windows, NetV Telnet 1.1 SSH, Commercial SSH, SSH Communication Security Unix Windows, F-Security SSH Unix Windows, Security CRT, Security FX Windows, Visual Windows. Apa itu SSH Security Hosting? SSH adalah protokol atau aplikasi yang memungkinkan pertukaran data antara dua perangkat jaringan yang telah aman dibandingkan dengan Telnet, RSH, dan Login. Banyak digunakan di Linux dan Unix untuk mengakses akun SIL. Semua percakapan antara server dan klien dienkripsi. Banyak digunakan oleh seorang admin jaringan untuk mengontrol sebuah server web atau sebuah komputer dari jauh. Menggunakan public key kriptografi untuk mengenkripsi komunikasi antara dua host. Demikian pula untuk autentikasi pemakai. Fungsi SSH menggantikan Telnet, Login, FTP, dan RSH. Salah satu fungsi utamanya adalah untuk menjamin keamanan dalam melakukan transmisi data pada suatu jaringan. Melakukan enkripsi terhadap data yang dikirim. Protokol untuk pertukaran data dalam suatu jaringan. Orientifikasi, mekanisme untuk memastikan pengirim dan
adalah benar dan aman. Kerahasiaan memastikan kerahasiaan data yang dikirim agar hanya diketahui oleh penerimaan dan pengirim. Sekian saya memaparkan materi tentang remote access. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.